Selamat datang di Ngopi Saset, ngobrol fotografi saat santai. Episode kali ini kita akan membahas satu kamera Fujifilm X-T4 dan kelebihan-kelebihannya dibanding sebelum-sebelumnya atau kamera-kamera sebelum X-T4 keluar. Misalnya ada X-T3, X-T2, dan X-T1. Dan ya, kita akan membahas serangkaian banyak sih, ada kira-kira 5 atau 6 ya, yang akan kita bahas. Yang pertama, perbedaan yang ada di Fujifilm X-T4 ini adalah gripnya. Nah, nih ya, grip itu yang kalau kita megang tangan seperti ini nih, nah ini dia lebih besar daripada seri pendahulunya. Dia jadi kelihatan kayak mantep banget karena dia gede. Cuman maksud saya bukan bodinya lebih gede, tapi gripnya dia lebih gede. Jadi pegangan tangan ini jadi lebih bagus dan mantap gitu kan tuh. Jadi kalau kita motret jadi enak banget ngelihatnya, ngerasainnya. Waktu kita syuting juga wah enak banget gara-gara gripnya. Dan kalau kita ngelihat masalah LCD juga nih, LCD dari X-T4 ini sudah, kalau menurut data sih, dia titik-titik warnanya ya di dalamnya itu beberapa kali lipat lebih banyak, sehingga warna yang kita lihat dari LCD-nya sendiri itu jadi lebih kerasa. Kalau saya bilang sih warnanya kayak tajam banget kayak gitu. Terus habis itu kalau dilihat dari samping kanan kiri seperti ini, kalau ngelihatnya dari samping gini sampai 70 derajat tuh masih kelihatan jelas gitu. Dan apalagi ini dia nih. Tuh, LCD-nya bisa dibuka-buka seperti ini. Variangle-nya dia bisa mantap buat nge-vlogging. Atau kalau misalnya mau foto flat lay juga bisa. Terus ini bisa diputar juga nih. Tuh, bisa diputar-putar seperti ini. Ini yang bikin keren, LCD-nya bisa seperti itu. Ya. Dan memang kalau kita ngelihat ketika LCD bisa dibuka seperti ini, ada satu problem juga nih di X-T4 adalah sebenarnya nih jack untuk audio. Ketika kita mau buka nih, contoh ya, kita buka jack audionya. Tuh, kita udah buka jack audionya. Nih kalau misalnya kita mau colokin microphone kabel, ketika kita mau vloggingnya seperti ini mengganggu sekali nih. Nah, tutupnya kan, tutupnya dari jack audio atau mic-nya mengganggu sekali. Jadi di X-T4 ya agak mengganggu, sehingga benar-benar kalau bisa sih ada tambahan monitor lagi ya di atasnya, di bawahnya atau di sampingnya, itu akan jauh lebih menarik. Dan ya kita juga pastilah FPS ya, frame per second untuk videonya ini udah 240 di Full HD-nya. Jadi 240 fps tuh udah cukup wow banget ya kalau kita mau bikin slow motion ya kan. Terus hasilnya jadi lebih kayak, kalau bahasa orang-orang di Instagram tuh kayak videonya kayak kerasa banget, kayak videonya kayak asli, real banget, kayak suasana yang kita alami lewat mata kita ya, bukan kayak kamera itu. Nah, jadi 240 fps tuh keren banget juga. Dan di X-T4 kita juga memiliki yang namanya, kalau orang video bilang itu IBIS. Nah, IBIS-nya X-T4 ini bisa keren karena dia dibanding seri sebelumnya dia nggak ada IBIS-nya. Kenapa ada IBIS? Itu ketika kita pakai ini ya, handheld seperti ini. Jadi kita cuma megang seperti ini. Kalau kita nge-shoot video itu tanpa gimbal, tanpa tambahan tripod atau apa, itu hasil videonya tuh udah kayak steady gitu loh. Jadi kita pasti lagi jalan gitu kan, itu steady banget. Itu bikin X-T4 untuk videonya jadi lebih keren. Apalagi X-T4-nya ditambahin gimbal. Udah IBIS-nya nyala, pakai gimbal lagi, jadi suasananya, hasilnya tuh kelihatan kayak steady dan nggak goyang-goyang. Itu keren banget. Nah, lalu untuk putaran menu atau dialnya itu di X-T4 ini kalau mau foto atau video ini udah ada klik-kliknya ini loh. Jadi gampang banget ngekliknya. Jadi kalau seri-seri sebelumnya tuh harus pencet ini dan pencet itu. Yang ini mau foto, mau video tinggal klik. Terus habis itu kalau mau apa namanya? Mau mindah-mindah mode dan segala macam, ini
tombol-tombolnya udah langsung tanpa kayak harus pencet sana pencet sini. Jadi kayak sambil merem gini, udah tahu bagian ini oke. Ini video, ini foto, ini udah oke semua. Jadi gampang ngelihatnya kalau di X-T4. Dan ya ada lagi nih fitur yang pembeda sebenarnya, yang justru kurang ya, yang terakhir nih, yaitu adalah ketika baterai. Ini saya pernah nih ada kasus nih kemarin, bukan kasus sih, tapi cerita waktu kita pemotretan gitu, karena kebetulan waktu itu saya tidak membawa baterai cadangan. Waktu beli X-T4 itu nggak ada charger docknya, itu nggak ada. Jadi kalau kita nge-charge itu harus langsung pakai kabel Type-C, colokin langsung Type-C. Nah itu kalau kita lagi pemotretan ya, video shoot dan segala macam kan nggak bisa tuh sambil nge-charge gini. Jadi kita mesti kalau udah punya X-T4 seperti ini, kalau bisa harus beli charger docknya. Lalu ada tambahan satu cadangan baterai untuk Fujifilm X-T4-nya. Jadi supaya nggak buat pemotretan yang seharian ya, saya biasanya pemotretannya itu misalnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam, itu sangat mengganggu sekali. Jadi harus beli baterai cadangan dan ada juga charger dock. Nah, teman-teman, itulah tadi ya beberapa poin-poin tentang Fujifilm X-T4 yang sebelum motret.